Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime. Kita lanjutkan NTV Prime Dialog. Saya Doni Regaiser. Dan pemirsa, dalam sepekan mendatang, Timnas Indonesia asuhan Coach Shin Tae-yong akan meladeni Jepang di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini adalah ujian terberat bagi Timnas karena dua hal. Yang pertama, setelah ada tren negatif setelah Indonesia dipukul Tiongkok dalam laga terakhir. Kemudian yang kedua, Jepang merupakan tim kuat di grup C. Dan sejauh ini begitu mulus menaklukkan Tiongkok, Bahrain, dan juga Arab Saudi. Lalu apakah 27 pemain yang sudah dipanggil STY merupakan nama-nama yang sudah tepat? Apa pengaruh ketidakhadiran Asnawi Mangku Alam yang selama ini selalu berada mengisi skuad timnas senior? Dan mampukah Garuda menangkis Samurai Biru Jepang? Kami hadirkan analis sepak bola Yesayas Octavianus. Bung Yes, apa kabar? Baik-baik, Bung Doni. Merdeka? Merdeka. Kita nggak janjian ini yang putih-putih. Betul. Kok bisa? Sebelumnya merah-merah ya? Iya. Iya. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Yang penting kita semua semangat untuk dukung timnas kan? Pasti. Cuma pertanyaan saya dengan 27 nama pemain yang sudah dipanggil, nah, ini sudah nama-nama yang menurut Anda yang the best atau bagaimana? Untuk Indonesia apa? Untuk Indonesia, Indonesia. Saya kira Shin Tae-yong selama ini sudah bergaul, tidur, makan semuanya dengan sudah makan kerupuk kita ya. Bahkan sudah makan tahu, tempe, bakso, sudah menikmati kan kulinernya Indonesia, sehingga 27 pemain yang dipanggil udah pastilah yang terbaik ya. Tanpa Asnawi? Ya, tentu. Asnawi bukan seorang pemain yang memang sangat hebat saat ini. Ada yang lebih baik, terutama pemain keturunan. Jadi tanpa Asnawi juga tidak ada masalah menurut saya. Artinya kita nggak usah khawatir ya? Tidak perlu khawatir. Kontribusi Asnawi selama ini kan tidak terlalu baik. Ya, tidak terlalu baik. Walaupun dia bermain di liga luar negeri di Thailand, tetapi penampilannya di timnas standar saja. Oke. Sehingga kalau kali ini menghadapi Jepang, Shin Tae-yong tidak melibatkan Asnawi bukan masalah besar bagi kita. Karena yang kita hadapi Jepang. Jepang, ya. Dan juga di internalnya posisi Asnawi itu bisa diisi oleh 1, 2, sampai 3 pemain. Sandy Walsh ada di sana juga. Rizky Ridho juga bisa bermain sebagai bek kanan. Martin Paes turun ya? Iya, Martin Paes tetap di bawah Mister. Dan dia memang andalan kita saat ini. Dan yang terbaik ya, paling tidak. Ya. Oke, Bung Yes, yang kita hadapi ini bukan tim kaleng-kaleng. Betul, ya? betul. Jepang ini di grup C ini grup raksasa menurut saya. Iya. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada timnas kita ini untuk menghadapi Samurai Biru ini? Iya, sebetulnya saya agak melebarin, agak panjang dikit. Ya, silakan. Jepang memang tim yang sudah memperlihatkan superioritasnya di grup C saat ini. Dari 10 pertandingan yang harus dilakukan oleh seluruh 6 tim, Jepang sudah melakoni 4. Dan 4 ini nilai maksimal adalah 12. Tetapi mereka dapat 10. Kehilangan 2 karena ditahan Australia imbang 1-1 di kandang sendiri. Dengan asumsi tinggal 6 pertandingan, 2 diantaranya melawan Indonesia, Jepang itu akan meraih 26 poin. Kira-kira menambah 16 poin lagi, sehingga dia di grup C ini kita anggap saja sudah tidak ada, sudah tiket gratis bagi dia untuk lolos. Tinggal saya nggak ada lawan ya? Ya, saya nggak ada lawan. Tinggal menyisakan 5 tim untuk lolos. Paling tidak peringkat kedua siapa dan 3-4 siapa untuk lolos ke putaran keempat. Ya, tapi artinya peluang timnas kita kan masih terbuka. Ya, ini bicara soal peluang kita. Saya mempunyai sebuah usulan ya kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir maupun Presiden Prabowo Subianto. Kita ini sudah mengeluarkan kos yang cukup mahal untuk membangun tim ini. Dengan sasaran menuju Piala Dunia 2026. Nah, kalau kita serius, paling tidak Pak Erik dan Pak Prabowo serius, ada cara-cara yang bisa kita gapai sehingga lolos. Misalnya begini, kita ada punya 2 opsi. Opsi normal, yaitu opsi teknis ya. Kita bermain sesuai dengan standar sepak bola. Fair play ya, positive thinking. Semuanya itu harus diikuti. Tetapi juga ada unsur non-teknisnya. Saya mau cerita sedikit. Piala Dunia 1998 di Prancis. Ketika final, ya, Prancis melawan Brasil, di situ sehari bahkan hitungan jam menjelang Brasil tampil, ada isu bahwa Ronaldo tidak main karena sakit perut atau diare, bla 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 bla. Yang terjadi, Prancis sikat Prancis sikat Brasil 3-0. Di Piala Dunia 2014 di kandang Brasil, Brasil juga disikat habis oleh Jerman 7-0. Ada apa? Saya kira tim sekelas Brasil
kalah di kandang dengan skor 7-0, kemudian dibantai Prancis dengan 3-0, itu ada sesuatu. Non teknis. Iya. Apa itu? Nah ini yang mau saya paralelkan dengan perjuangan kita saat ini. Kalau hitung-hitungan di atas kertas, yang normalnya normalnya kita tuh bisa dapat 12 poin. Dengan catatan 3 pertandingan dari 6 sisa pertandingan kita harus ambil penuh. Mengalahkan Arab Saudi, Cina, dan Bahrain di kandang. Berarti 9 poin. Akan tambah 3 sekarang menjadi 12. Itu harus diperjuangkan. Dan itu harus kunci mati di situ kita dapat. Tidak boleh kehilangan poin. Tidak boleh. Berat juga ya? Iya, tetapi itu bisa. Karena melihat penampilan kita dan lawan kita. Kita bisa tahan Arab Saudi di kandang mereka, kita bisa tahan Bahrain, bahkan nyaris mengalahkan mereka. Terus why not kita tidak bisa kalahkan mereka? Lawan Cina pun kita harusnya tidak kalah. Terus mengapa di kandang sendiri kita tidak bisa ambil? Itu kunci mati kita harus ambil. Ya, artinya 9 di kandang poin. sendiri kita sudah punya kemenangan lah ya. Nah. Kita sudah punya modal. Nah, melawan Jepang 2 kali ini, pertama hari Jumat esok dan kemudian di tahun depan kita akan away ke kandang Iya, Jepang. iya. Saya mau bilang itu. Mengapa kita tidak mengambil langkah-langkah politik? Misalnya? Misalnya Pak Presiden Prabowo Subianto angkat telepon Perdana Menteri Jepang. Saya butuh 3 poin dari Anda. Anda sudah lolos, Anda tidak rugi. Ini non teknis maksud Bung Yes Ya, tadi. Ini non-teknis. fairness-nya di mana nih, Bung? Di sepak bola itu sudah terjadi, hanya tidak muncul. Itu yang saya kasih tadi. Contoh, mengapa Brasil bisa kalah dari Prancis dan Ronaldo mendadak sakit perut ketika final Piala Dunia 1998? Karena tidak ada angkat telepon. Terus, mengapa Brasil di kanan sini bisa digunduli Jerman 7-0? Ada unsur-unsur politik, artinya di sana bahwa ya isu-isu yang tersebar, ada masalah ekonomi Brasil yang perlu disubsidi oleh Prancis maupun Jerman saat itu. Nah sekarang, kalau memang kita butuh 3 poin, asal kita sudah punya 12 tadi. Deposito 12 sudah kita kunci. Tinggal kita ambil 3 dari Jepang, dapat 15. Tapi masih jauh, 3 ke 12. Tidak, tapi kalau melihat jadwal, ya kita akan terakhir melawan Jepang. Kalau kita sudah aman dengan 12 poin ya, kita tinggal pertandingan terakhir melawan Jepang. Telepon Perdana Menteri Jepang, saya butuh 3 poin dari Anda. Mengapa tidak? Jepang selama ini Indonesia sudah buka pintu ekonomi bagi dia untuk hidup. Maksudnya produksi mobil jutaan sudah bukan banjir lagi, sudah tsunami produksi mobil Jepang di Indonesia. Saya hanya minta 3 poin, masa Anda nggak kasih? Anda sudah lolos, tidak mengganggu Anda sama sekali. Ini sudah urusan presiden dengan Perdana Menteri Jepang why ini. not? Maksudnya Bung Yes, oke, keluar sedikit dari urusan sepak bola. Mobil Jepang sudah banyak masuk di Indonesia. Tsunami itu, bukan banjir lagi. Tsunami mobil Jepang. Terus Indonesia hanya butuh 3 poin. Mengapa Anda tidak berikan? Iya. Ini menarik soal non teknis ya, Bung Yes. Tapi mungkin. soal fairness itu gimana? Loh itu tidak kelihatan kok. Ini lapangan bola loh, bukan lapangan politik loh. Loh itu tidak kelihatan. Jadi kelihatan ketika Anda mengusulkan sekarang di televisi nasional Ya, ini. itu wajar saja. Semua cara kan dipakai, tetapi cara yang normal lah itu kan. Oke, tapi artinya bukankah- tidak kelihatan. bukankah- Misalnya secara teknis, sorry. Iya. Ketika main di Jepang, ya bikin aja kita unggul 1-0, 1 digit aja cukup. Atau berbalas gol, 1-2, 2-3, 3-4, selesai. Mengapa? Tim kita juga tidak kaleng-kaleng sekarang. Kalau kita tim kaleng-kaleng lalu kita kalahkan Jepang, berarti ada unsur kesengajaan di sana. Tetapi kita kan bukan tim kaleng-kaleng. Kita bisa menahan Australia, menahan Arab Saudi, menahan Bahrain. Bisa mengalahkan Bahrain kalau tidak dicurangi oleh wasit. Jadi kalau itu terjadi, kita tidak perlu losing face kok. Tim kita kuat kok. Secara teknis kuat. Sudah terbukti. Lalu kalau kita ambil 3 poin dari Jepang, why not? Apa yang salah? Apa yang tidak ada yang salah? Brasil aja bisa kalah 7-0 di kandang. Ngambil 3 poin atau minta 3 poin itu? Ya, tanda petik minta lah. Subsidi. Subsidi 3 poin. Oke, itu urusan Bung Yas kepada Presiden Prabowo atau Ketum PSSI Erick Thohir ya. Mudah-mudahan mereka berdua. Ya, karena kita tahu kan Erick Thohir kan jaringannya, networknya sangat luas ya. Iya, Mungkin bisa Pak Erick, menggunakan wah luar biasa. aspek non teknis tadi. Sorry, dengan catatan kita sudah punya deposito 12 tadi. Iya, cuma masih jauh. Kalau tidak punya juga nggak usah lah itu Jangan dilakukan. terlalu pede ya. Tidak perlu dilakukan. Oke, tapi dengan usulan Anda tadi, Bung Yes, saya mempertanyakan apakah Anda sendiri tidak yakin dengan timnas kita? Oh, saya yakin. Kalau yakin nggak usah minta-minta mengemis poin begitu dong dari Jepang. Kalau kita dapat 3 poin dari Jepang, ada peluang kita lolos langsung di peringkat kedua, mendampingi Jepang. Iya. Tetapi kalau kita tidak dapat itu, dengan hanya 12 poin kita ada di peringkat 4. Kita masih butuh perjuangan lagi di putaran keempat dan bahkan kelima nantinya.
Kalau kita bisa potong Kompas, Iya, iya. ada peluang untuk itu. Iya, tapi kan Jepang juga kan belum aman-aman banget ya. Sudah aman, sudah pasti. Ini kuncinya besok tanggal 15 November di GBK. Kita harus selamat dulu dari situ, Bu. Ya minimal dapat 1 poin sudah syukur alhamdulillah. 1 poin. Tapi saya secara pilihan tadi opsi pertama, secara normal, saya tidak melihat kita bisa ambil 6 poin. 1 poin dari 6 poin Ya. dari 2 pertandingan. Saya tidak melihat itu karena Jepang terlalu kuat. Nah, caranya itu tadi. Ini memang usulan yang sangat konyol, tapi itu berlaku di sepak bola dan tidak kelihatan. Itu terjadi. Saya tidak menyangka statement itu Anda sampaikan dalam dialog kita ini. Ya, itu terjadi kok. Why not? Oke. Soal jurus kita bahas di segmen berikut ya, Ya, Bung Yes ya. silakan. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Saya masih berdiskusi dengan Bung Yesaya Octavianus. Bung Yes, tadi menarik soal non teknis, tapi teknis jangan lupa itu penting kita bahas. Sebelum kita lanjut ke diskusi, saya ajak Anda dan pemirsa mari kita simak dulu pernyataan dari Ketua Umum PSSI berikut ini. Alhamdulillah kondisi rumput saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah. Ya, tapi saya yakin Pak Dirut, pihak GBK sangat serius. Dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Karena itu juga kami melakukan investasi dengan memasang 103 CCTV tambahan. Di sini ada face recognition dan macam-macam. Karena memang isu keselamatan akan menjadi prioritas. Kenyamanan juga menjadi hal yang tidak boleh juga kita tinggalkan. Karena memang tim nasional kita nih kelasnya sudah naik. Lawan-lawan tim besar seperti Jepang, Saudi, Australia, isu ini memang harus dipastikan. Dari data-data pertandingan Indonesia-Jepang ini sudah 60.000 tiket itu terjual. Untuk melawan Saudi, saya lihat tiketnya tinggal tersisa 2.800-an. Jadi hal ini membuktikan memang masyarakat sangat mendukung tim nasional. Kita sangat confident loh, Bung Yes. Betul. Infrastruktur sudah ready dan tadi Ketum PSSI juga mengatakan juga udah siap. iya, timnas kita kan sudah naik kelas gitu kan. Betul. Nah, cuma ada pertanyaan teknis yang harus saya sampaikan soal pemain-pemain naturalisasi ini kan kita banyak fokus untuk pemain belakang. Betul. Sementara pos-pos yang lain kenapa tidak diperhatikan? Iya, saya melihat Depan yang paling penting ini. Iya, betul. Itu memang bukan saja Jepang, ketiga lini itu ya. Bahkan 4 termasuk kiper, tapi kiper udah aman. Ya, Dengan kiper ada aman. Martin Paes aman. Dan 3 lini lain, belakang, tengah, dan depan itu harus sama prioritasnya. Tidak hanya satu. Nah, mungkin masalahnya pemain-pemain keturunan ini tidak ada yang berkelas di lini depan. Kalaupun ada, mereka mungkin sudah memutuskan tetap main di Eropa dan tidak menjadi warga negara Indonesia. Ya, sangat terbatas mungkin ya pemain-pemain yang bermain sebagai penyerang di luar, sehingga memang kita tidak bisa menaturalisasikan mereka. Yang ada adalah ya seperti yang sudah terjadi sekarang di lini belakang dan tengah. Oke, tahan dulu di situ. Kalau lihat timnas Jepang sendiri untuk pemain di belakang, tengah, dan depannya bagaimana? Aduh, kalau bicara Jepang, pelatih Jangan pakai aduh begitu dong. Karena tim ini terlalu super untuk tingkat Asia saat ini ya. Pelatih Hajime Moriyasu memanggil 27 pemain. Iya. 23 diantaranya adalah pemain yang berkiprah di luar negeri, di Eropa, khususnya. Iya. Skotlandia, Swiss, Spanyol, Jerman, Inggris. Mereka ini sudah punya kualitas, bahkan mungkin di atas rata-rata dari pemain naturalisasi kita. Komposisi depan, tengah, belakang. Semuanya lengkap. Tinggal dia tutup mata, sebut ABC aja main jadi. Jadi terlalu kuat bagi kita ya. Bahkan itu Jepang sudah buktikan terhadap Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Iya. Ya kan? Kalau tim kuat harus diakali dengan technical yang bagus dong. Iya, yang strategi bagus. yang oke. Iya. Nah, beruntung untuk pertandingan ini kita akan menjadi tuan rumah. Nah, kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan hasil lewat permainan saya kira Sintayong sudah tahu itu. Mungkin lebih banyak memperkuat pertahanan, bukan bermain bertahan, tetapi lebih banyak memperkuat pertahanan. Karena kita punya sejumlah pemain belakang yang cukup baik. Ya, tinggal bagaimana secara teknik dan taktis permainan, strategi permainan mereka
lakukan saat pertandingan 90 menit. Kalau mereka bisa menjalankan semua yang diinginkan oleh STY, saya kira ya syukur alhamdulillah kalau kita bisa dapat 1 poin minimal. Oke. Itu sudah luar biasa. Dapat 1 udah oke ya. Sudah oke. Tapi kalaupun kalah jangan sampai lebih dari 1 digit atau 2 digit. Jangan sampai kita dibombardir dengan 3-4 gol tanpa balas. Nah ini juga bisa berdampak psikologis yang kurang baik. Iya, iya. Menghadapi. Cuma jangan lupa Bung Yes, kita Ya. tetap harapan itu selalu ada. Kenapa? Kita bukan hajar ya, kita menghadang Australia. Ya, betul. Ah, pernah, sementara Australia pernah menahan Jepang juga. Itu yang saya bilang tadi, Iya, kan? di opsi B tadi. Oh, oke. Kita sudah berkualitas. Kita bisa tahan Australia, Australia bisa tahan Jepang. Iya. Lalu why not? Mengapa kita tidak bisa kalahkan Jepang di kandang mereka? Bisa saja. Di kandang mereka, tahun depan. Karena tahun depan kita akan ke sana. Tetapi tadi Maksudnya tahun depan itu baru pakai asal non kita- teknis. Iya, why not? Kalau Iya. kita sudah dapat 12 poin. Dan kalau kita ingin lolos langsung, lakukan itu. Oke, saya bicara di GBK dulu nih. Kira-kira GBK. STY akan menggunakan strategi apa ini? Mungkin dia lebih banyak memperkuat pertahanan. Bermain lebih fokus dengan kualitas pemain yang punya naluri kekuatan bertahan. 5-4-1 seperti lawan Arab Ya Saudi. bisa saja. Tetapi siapapun dia di depan, karena memang kita sudah tahu kualitas pemain penyerang kita sangat mediocre ya. Ya baik Rafael, baik Ya. Orat Mangun, mereka ya standar-standar saja. Nah yang bisa dilakukan penyerang kita adalah mengoptimalkan setiap peluang sekecil apapun, terutama serangan balik, serangan balik, Ya. atau peluang-peluang yang mereka dapat di kotak penalti Jepang. Harus mereka bisa konversi sebaik mungkin menjadi gol. Karena peluang itu ketika melawan tim-tim kuat, itu tidak mungkin akan terulang 2-3 kali, tidak mungkin. Sehingga satu peluang itu harus benar-benar di konversi jadi gol. Maksudnya dari awal sudah gaspol atau bagaimana? Ya, STY lebih tahu lah. Kalau saran saya mungkin kita bermain aman dulu ya. Karena kalau kita gaspol, Jepang itu secara overall baik dari teknik, stamina, skill, mereka sangat kuat. Mereka ini sudah terlatih berlaga di Eropa. Sudah matang di Eropa. Kalau kita gaspol sejak awal, nanti di pertengahan babak kedua mungkin atau di awal babak kedua kita yang drop duluan. Tinggal Jepang bisa mempermainkan kita. Jadi itu harus diukur betul. Diukur betul. Jangan sampai kita terlalu royal dalam menyerang, menguras tenaga di babak pertama, dan kita yang habis sendiri nantinya. Ini bahaya. Oke, Ini bahaya. artinya babak pertama jangan terlalu ambisius ya. Ya. Harus hemat energi. Ya. Tapi kita tidak boleh kebobolan di babak pertama. Bisa memengaruhi nanti emosi dan juga psikologis pemain. Iya. Kalau kebobolan di babak pertama bukan tidak mungkin akan kebobolan terus nantinya. Karena ini Jepang. Ini Jepang, beda. Oke. Beda. Oke. Saya berusaha menerjemahkan pernyataannya Bung Es, tapi dengan tetap optimis. Soal Kevin Dix bagaimana ini? Iya, pemain ini memang diharapkan bisa membela kita. Tetapi 2 hari lalu saya coba konfirmasi ke salah satu esko PSSI. Oke. Apakah ada penambahan pemain naturalisasi untuk melawan Jepang nanti. Ternyata dijawab belum ada info itu. Jadi Kevin belum bisa turun. Sehingga ya saya berkesimpulan memang belum ada perubahan atau penambahan pemain naturalisasi atau keturunan di tim kita saat melawan Jepang nanti. Sehingga stok yang ada ya itu di depan pasti Rafael Strike sama Ragnar Oratmangun. Iya. Artinya kalau dalam posisi 27 pemain yang dipanggil ini tanpa Kevin Dix ini ada nggak pengaruh signifikan kepada timnas kita? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Tinggal bagaimana dari pengalaman perjalanan tim kita yang sudah melakoni 4 pertandingan itu, STY kan lebih tahu kekurangan-kekurangannya. Nah itu yang harus ditutup dan dioptimalkan menjadi lebih baik. Ya, terutama keberanian mereka, kepercayaan diri mereka untuk mengeksekusi peluang-peluang yang ada. Dan juga bagaimana bisa mereka menjaga stamina untuk bermain full, konsisten selama 90 menit. Kalau itu bisa dilakukan ya, saya bilang tadi, 1 poin dari Jepang sudah luar biasa. Oke, Sudah luar baik. biasa. Kita rehat sejenak Bung Yes, kita Ya. lanjutkan di segmen berikutnya. Kita segera kembali setelah yang berikut ini. Ya, kita lihat dulu seperti apa performa timnas Jepang yang akan dihadapi oleh timnas Garuda kita. Kita lihat tayangan VT berikut ini.
bermain di hadapan pendukungnya di Stadion Saitama, Jepang. Tuan rumah harus puas dengan hasil imbang saat menjamu tamunya Australia. Jual beli serangan terjadi di babak pertama, namun skor kacamata masih bertahan sampai peluit tanda turun minum berbunyi. Usai kembali dari ruang ganti, di menit ke-58 gawang tuan rumah Jepang harus terkoyak lebih dahulu usai Sogo Taniguchi memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Dan berikut cuplikannya. Selanjutnya gantian tim Socceroos yang melakukan blunder gol bunuh diri di menit ke-78 jalannya pertandingan. Kali ini Cameron Burgess yang harus bertanggung jawab atas hasil imbang yang diterima dalam laga kali ini. Dan berikut cuplikannya. Dan hasil 1-1 membuat kedua tim pulang dengan mengantongi 1 poin dari laga ini. NTV melaporkan. Samurainya Jepang memang tajam, Bung Yes. Tapi Tajam. mata Garuda kita lebih tajam. Artinya kalau lihat itu tadi, masih bisa lah peluang kita. Bisa. Australia aja bisa kok. Bisa, betul. Bagaimana Lagi pula catatan kita juga tahan Australia di kandang kan. Iya. Nah, kalau hitung-hitungan poin tadi, Jepang kan masih harus away ke kandang Australia. Iya. Bagi saya, itu bisa terjadi hasil imbang juga. Sehingga kedua tim akan membagi poin 1-1. Tetapi kalau Australia menang, nah ini merepotkan peluang kita. Karena poinnya akan tidak 16 lagi, Iya. tapi bisa 18. Nah ini jauh dari jangkauan kita nantinya. Sehingga saya berharap maksimal itu imbang. Kalau enggak, Australia kalah dari Jepang di kandang Australia. Kalau itu terjadi, maka gol kita untuk lolos langsung sebagai Iya. runner-up bisa terjadi. Ya, gara-gara dia menghadapi Australia kayak gitu, dia lebih serius sama kita ini, Bung Yes. Tidak, bisa saja. Kalau Jepang itu memang selalu mainnya serius. Tapi bukan karena dia ditahan Australia lalu dia akan menjadikan Indonesia sebagai korban setelah hasil jelek dia itu. Tidak, dia tetap main konsisten. Nah, tergantung dari kita, bagaimana kita mengoptimalkan, mengeluarkan semua kemampuan kita sehingga bisa menghadang ketajaman samurai biru ini di GBK hari Jumat nanti. Kalau kita tetap percaya diri dan bermain konsisten dan fokus, maka ya minimal 1 poin bisa dapat ya. Ya walau alam kalau bisa juga dapat 3 poin sangat luar biasa. Dan itu harapan kita semua. Harapan kita semua, semoga kita di pertandingan pertama melawan Jepang dari 2 pertemuan ini, kita bisa mendapat poin. Kalau dapat poin itu sangat luar biasa. Dan peluang itu tetap ada kok. Ya, pasti. Tetap ada. Saya percaya itu. Ada, ya. Nah, agar itu bisa tercapai, menurut Bung Yes, line up kita harus seperti apa susunannya? Siapa-siapa aja idealnya menurut Anda? Iya, karena melihat ketajaman Jepang itu, maka kita juga harus tahu diri, sedikit memperkuat pertahanan. Sehingga mungkin dengan formasi 5-4-1. 5-4-1. Ya, di belakang nama-nama itu nih, nama-nama. ada Sandy Walsh, ada Rizky Ridho, ya, ada Jai Itzes. Kalau Jordi Amat sudah pulih dari cedera, bisa juga. Ada Justin Hapner, kalau juga sudah sembuh dari cedera. Ada juga Calvin Verdong. Ya, Verdong. Di belakang. Di tengah ya tentu ada Tom Haye, ada Ivar Jenner, ada Nathan Chuaon, ya. Ada juga pemain lokal ya mungkin juga bisa didorong Arhan Pratama atau Ferdinand tetap di gelandang. Nah di depan bisa satu tadi, bisa Rafael tetap karena dia punya speed ya. Nah kalau Ragnar mau dimainkan dia turun sebagai gelandang menjadikan formasi 4 di tengah itu ya, ditemani oleh Ivar Jenner, Nathan Chuaon sama Tom Haye tadi kalau mau. Kalau tidak ya salah satu dari Ragnar dan Rafael dicadangkan. Nah dengan formasi itu dan tetap bermain dengan konsisten, dengan stamina yang bisa dijaga untuk bermain 90 menit. Ya, kiper? Kiper tetap Martin Paes. Pastilah ya. Ya, Martin Paes. Itu kira-kira formasi yang cukup ideal ya untuk bisa menahan Jepang nantinya. Tetapi formasi itu harus dijalankan juga dengan disiplin tinggi dari semua pemain. Dengan tugas tanggung jawab masing-masing itu harus dijaga betul. Dan jangan sekali-kali buat blunder.
terutama dalam passing, ya, dalam passing maupun kontrol. Ya. Karena ketika bermain melawan Jepang yang full speed, ya, kecepatannya sangat tinggi, ketika kita salah passing dan di-intercept, mereka melakukan serangan balik itu sangat cepat dan sangat mematikan. Cuma bedanya Jepang nggak banyak drama kan? Ya, betul. Kalau Korea banyak drama, ya, kalau Jepang tidak. Dia istilah bahasa gaul itu tidak neko-neko lah. Tidak neko-neko. Iya, dapat peluang langsung dia masuk ke jarak tembak. Coba Bung Yas, saya tidak mendengar nama Malik Rizaldi yang masuk dalam 27 pemain yang dipanggil. Siapa? Malik Rizaldi. Malik, oh iya, pemain yang dari Persebaya Surabaya ya. Kalau dia tidak dipanggil mungkin tidak dalam kondisi, atau STY mungkin sudah berpikir ulang untuk memakai dia sehingga tidak perlu dibawa. Karena di depan kan sudah ada Rafael sama Ragnar. Dia lawan Bahrain oke loh. Iya, oke, tetapi tetap aja belum mencetak gol. Oh. Ya. Tugas seorang penyerang itu adalah mencetak gol. Tugas pemain belakang adalah membendung, menghadang setiap penyerang lawan untuk bisa masuk ke jarak tembak dan mencetak gol. Jadi kalau dia sehebat apapun seorang penyerang, kalau tidak pernah bikin gol ya ganti saja. Jadi harapan terbesar kita dari kaki siapa ini bisa ada gol nanti tercipta? Saya berharap dari Ragnar ya, Ragnar Ormango atau juga Tom Haye. Karena saya melihat dua pemain ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dan mereka bisa memanfaatkan setiap momen, setiap peluang yang diperoleh untuk bisa dikonversi menjadi gol. Tapi saya tertarik dengan kita punya gelandang atau pemain belakang Calvin Verdong. Ketika melawan Cina, dia itu yang terbaik dalam pertandingan itu. Bagi tim kita dia yang terbaik. Dia kelihatan konsisten betul. Kapan dia bergerak tanpa bola, kapan dia bergerak dengan bola, kapan dia melepaskan umpan yang terukur, yang akurat kepada pemainnya. Itu dia lakukan dengan sangat sempurna selama 90 menit. Tidak terhadap teman-teman lainnya. Banyak yang melakukan kesalahan di pertandingan itu. Tapi saya lihat Calvin hari itu menjadi pemain terbaik di pertandingan itu. Khusus untuk tim kita. Bung Yas, kita harus akhiri diskusi kita. Tapi pertanyaan terakhir dan penting ini, skor lawan Jepang, diimbang atau kita bisa menang berapa atas Jepang? Sebagai orang bola, kalau kita bicara tenis sulit menang. Tetapi sebagai anak bangsa yang harus dukung tim nasional kita, saya berharap minimal kita draw 0-0 atau 1-1 atau kita menang dengan 1 digit. 1-0 atau 2-1. Oke. Ya. Saya pilih yang terakhir. Ya. Oke. Kan Garuda. Iya, Garuda tidak ada. Nanti urusan kalau sudah skor berapa baru angkat telepon tadi ya. Iya, betul. Minimal 12 poin kantongi dulu. Oke. Baru bicara non tenis lawan Jepang. Pokoknya jangan lupa nanti kita ramekan GBK. Kita akan menghadapi pasukan atau tim dari Samurai Biru Jepang. Bung Yas, terima kasih. Terima kasih Bung Doni. Salam olahraga. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita. Sekaligus mengakhiri program NTV Prime untuk edisi hari ini. Atas nama seluruh rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni The Kaiser berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, salam Nusantara, merdeka!